Pernah kepikiran nggak sih, apa rahasianya perusahaan-perusahaan top dunia itu? Ternyata, jawabannya bukan soal hoki atau keberuntungan. Nah, kali ini kita akan bedah master plan cetak biru yang memang sengaja dirancang untuk jadi juara. Masih ingat MySpace kan? Dulu itu raksasa banget. Sekarang, ya gitu deh, tinggal sejarah. Tapi di sisi lain, ada perusahaan yang kok kayaknya awet banget, makin jaya dari tahun ke tahun. Apa sih yang sebenarnya membedakan mereka? Cuma untung-untungan aja? Atau jangan-jangan ada resepnya? Nah, ini dia jawabannya. Sukses atau gagal itu ternyata bukan kebetulan loh. Perusahaan yang bisa bertahan dan terus tumbuh itu berhasil karena satu hal. Mereka itu sengaja didesain, dirancang untuk jadi pemenang. Dan disinilah letak intinya. Para bos-bos di puncak itu tugasnya bukan cuma ngurusin operasional harian. Bukan. Mereka itu arsiteknya. Tugas utama mereka yaitu tadi, bikin cetak birunya. Nentuin mau kemana, mikirin gimana caranya ke sana, dan yang paling penting, ngebangun organisasi yang pas buat ngejalanin rencana itu. Oke, jadi gimana sih cara membangun cetak biru ini? Semuanya berawal dari fondasi yang paling dasar. Dari satu pertanyaan simpel tapi penting banget. Kenapa kita ada? Atau apa sih misi kita? Sebelum kita ngomongin misi, ada satu konsep keren nih, namanya niat strategis. Anggap aja ini kayak kompas raksasa buat seluruh perusahaan. Satu tujuan besar yang bikin semua orang, semua divisi jalan ke arah yang sama. Contohnya kayak Canon dulu yang niatnya kalahkan Xerox. Atau Coca-Cola yang mau tiap orang di dunia bisa minum Coke kapan aja. Nah, bagian pertama dari niat strategis itu adalah misi. Dan ini bukan cuma slogan manis buat dipajang di laporan tahunan ya. Misi itu jiwanya perusahaan. Ini yang ngejawab pertanyaan paling dasar. Kita ini ada buat apa sih? Kalau ini nggak jelas, ya udah, perusahaannya bakal kayak kapal tanpa kompas. Oke lanjut, gimana caranya biar perusahaan kita stand out, biar beda dari yang lain? Nah, ini yang namanya keunggulan kompetitif. Simpelnya, ini adalah alasan kenapa pelanggan milih kita, bukan milih kompetitor. Terus yang bikin keunggulan itu jadi nyata apa? Itulah kompetensi inti. Ini adalah jurus andalan perusahaan, sesuatu yang jago banget mereka lakuin dibanding pesaing. Entah itu teknologinya yang canggih, customer service-nya yang super oke, atau operasinya yang efisien abis. Inilah mesin yang ngejalanin keunggulan kompetitif tadi. Coba deh kita lihat contohnya. State Farm ini keren banget cara mereka ngerangkai semua ide tadi jadi satu pernyataan misi yang kuat. Mereka nggak cuma bilang, kami jual asuransi, kan? Tapi misi mereka lebih dalam. Membantu orang mengelola resiko, pulih dari musibah, dan mewujudkan mimpi. Wah, ini levelnya udah beda banget. Kena banget kan? Oke, cetak biru udah jadi, visinya udah keren. Tapi, gimana caranya biar visi itu nggak cuma jadi pajangan di tembok kantor? Biar bener-bener jadi aksi nyata setiap hari. Nah, disinilah kita perlu bedain antara tujuan yang gede sama target harian. Nah, tabel ini ngejelasin bedanya dengan gamblang. Di satu sisi, ada tujuan resmi. Ini misi besarnya, yang diomongin ke publik, yang nunjukin nilai-nilai perusahaan. Di sisi lain ada tujuan operatif. Nah ini yang benar-benar bikin karyawan gerak setiap hari. Targetnya jelas, bisa diukur, dan jadi patokan kerja. Dua-duanya ini harus ada dan saling nyambung. Oke, sekarang kita masuk ke bagian serunya. Rencana pertempuran. Gimana sebuah perusahaan milih senjata dan taktik buat menang di medan perang bisnis. Ini soal milih, dan milih itu nggak gampang. Biar jelas ya, tujuan itu adalah mau kemana. Nah, strategi itu adalah naik apa dan lewat jalan mana buat sampai ke sana. Ini soal pilihan sadar. Kita mau jadi beda banget dari kompetitor, atau kita mau ngelakuin hal yang sama tapi jauh lebih efisien? Buat ngebantu kita mikir, ada kerangka kerja keren banget dari Michael Porter. Dia bilang, pada dasarnya strategi itu cuma soal dua pilihan utama. Pertama, mau menang karena harga murah atau karena unik. Kedua, mau nyerang pasar yang luas atau fokus ke segmen kecil aja. Nah, dari kombinasi dua pilihan ini, jadilah 4 strategi dasar. Contoh pertama, strategi diferensiasi. Siapa lagi kalau bukan Apple jagonya? Mereka kan nggak pernah tuh jualan murah. Sebaliknya, mereka bikin produknya jadi super unik, inovatif, keren, pokoknya jadi simbol status. Jadi harga itu urusan belakangan. Orang rela antri berjam-jam dan bayar mahal buat iPhone, itu bukan cuma soal spek, tapi soal gengsi, soal identitas. Nah, sekarang kita lihat lawannya yang 180 derajat beda. Kepemimpinan biaya rendah. Di sini aturannya cuma satu, jadi yang paling murah, titik. Contohnya maskapai kayak Ryanair. Seluruh bisnisnya itu dibangun buat satu hal, efisiensi gila-gilaan.
Semua biaya yang nggak penting dipangkas habis-habisan, biar bisa jual tiket dengan harga yang nggak masuk akal buat pesaingnya. Jadi, apa poin utamanya? Gini, milih strategi itu satu hal, tapi yang jauh lebih penting, Anda harus ngebangun perusahaan yang cocok buat ngejalanin strategi itu. Strategi sebagus apapun kalau nggak ada mesin yang pas buat menjalankannya, ya cuma jadi mimpi di siang bolong. Nah, ini penting banget buat dicatat. Semua yang kita bahas tadi itu bukan potongan-potongan terpisah. Tujuan, strategi, sama desain organisasi itu satu paket, satu rantai yang nggak bisa dipisahin. Strukturnya, sistem kerjanya, bahkan sampai budaya perusahaannya, semuanya harus selaras, harus mendukung strategi yang udah dipilih. Kalau ada satu aja yang nggak nyambung, bisa berantakan semua. Balik lagi ke Apple deh. Coba pikirin, kenapa mereka gila banget sama desain dan marketing? Ya karena strategi mereka adalah jadi unik dan premium. Makanya, mereka sengaja ngebangun organisasi di mana para desainer dan tim marketing itu jadi rajanya. Strukturnya itu didesain buat melahirkan inovasi, bukan buat ngirit biaya. Dan sebaliknya, lihat Ryanair. Seluruh perusahaan mereka itu didesain cuma buat satu hal, efisiensi maksimal. Tiap keputusan dari milih jenis pesawat yang seragam sampai cara mereka jual tiket online, semuanya cuma buat satu tujuan, potong biaya. Strukturnya itu dibangun buat jadi yang termurah, bukan buat jadi yang paling kreatif. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penutup, pertanyaan buat Anda renungkan. Coba lihat organisasi Anda atau perusahaan yang lagi Anda bangun. Apakah semuanya udah selaras? Apakah tujuannya, strateginya, dan cara Anda ngebangun timnya udah nyambung? Karena pada akhirnya, perusahaan hebat itu nggak muncul gitu aja. Mereka dirancang, dibangun dengan sengaja, bata demi bata, untuk jadi pemenang.